Yang satu belajar hip hop, yang satu nyari-nyari kesalahan TikTokers gitu. Ya siapa yang ke Times Square duluan lo pikir dong? Siapa yang dikasih takdir ke Amrik duluan siapa gitu? Pasti kan gimana dong gitu. Soalnya ada yang sampai gue bahkan nggak tahu dia tersinggung sama episode yang mana gitu. Pokoknya dia pakai akun alter, terus toto dia DM cuman nggak ada argumen, cuman emang dasar lu botak, gendut, tolol gitu kayak muka lu tuh tablo anjing gitu. Hati gue gokil ya. Keren. Aduh, buat anda yang punya kelakuan kayak gitu, tolonglah ya sadar ya. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, terserah lu mau nonton ini jam berapa, dimanapun, dengan siapapun, gua nggak peduli, yang penting lu sudah ngeklik video ini. Baik sengaja maupun tidak sengaja, apapun yang mendasari lu membuka video ini, gue berterima kasih karena lu akhirnya sudah membuka channel gue dan menonton video-video gue. Nah, yang lain juga seru-seru teman-teman. Jangan lupa tonton juga video yang lain selain video yang ini. Ini juga gak kalah seru karena gue kali ini akan ngono sama seseorang yang wah, ini gue menjulukinya adalah komika viral di 2 tahun terakhir ya. Kali ini kita ngono sama Oza Rangkut. Gokil, mantap, luar biasa. Thank you, Bang Reno. Karisma lu tuh gila lu. Lu mepet-mepet bentar lagi udah cewek-cewek Jaksel gitu yang ketemu lu udah. Ya. Minta di healing sama lu. Minta di healing. Minta deep talk ya mungkin ya. Minta deep talk. Pokoknya enggak deep enggak enak. Asli. Za, gimana Za, kabar Za? Sehat Bang Reno, alhamdulillah. Gue makasih banget lo mau mampir ke Reno Venery Channel yang viewsnya juga belum tahu berapa. Luar biasa. Pokoknya gue senang banget Oza akhirnya bisa ke Reno Venery Channel karena gue banyak banget yang pengen gue obrolin sama lo. Oke, langsung. Kita mulai pertama nih. Apa ya namanya? Gue mengenal Oza nih jujur aja, gue mengenal Oza itu belum lama. Kita belum lama ya. Baru. Gue tahu lo itu nama lo tuh kesebut sama Mo Sidik. Ada tuh anak ketawa tuh Oza Rangkuti. Wah bagus banget sekarang. Siapa Oza Rangkuti? Gue kayak belum pernah dengar anak-anak stand up. Maksudnya lu gak berada di lingkungan yang beredar kan? Belum. Berarti lu baru ya ikut stand up? Baru. Lu itu berarti Kang Mo ketemu sama lu tuh lagi ketemuan. Iya, pas lagi ketemuan. Gue lupa pas lagi ketemuan apa pas gue baru keluar dari penjara aja pokoknya kalau gak salah. Iya. Apa pas dia lagi ngunjungin gue di penjara, gue lupa. Pokoknya pas momen-momen itu. Iya, gue tuh gabung 2019 Bang ke Stand Up Indo Jakpus ya kan. Anjir. Gitu. Terus gue berapa bulan gue open mic, abis itu gue kerja di Ketawa langsung tiketing gue di sono. Kenapa bisa ke sono? Ceritanya bisa keajak gabung di Mo Sidik tuh gimana? Gue nonton terus awalnya gitu. Gue nonton mulu, gue beli tiket mulu. Terus karyawan sana Sukrats temen gue. Oh iya, Sukrats. Dia yang pertama bilang kayak, bro, lu kayaknya datang mulu ke sini gitu. Lu mau magang nggak? Ditawarin sama dia. Akhirnya, boleh deh tuh gitu. Masuklah gue di situ. Oh ini tipe-tipe yang lagi banyak dibahas juga ya. Perusahaan nyari anak magang tuh karena memang nggak mau bayar lebih mahal ya. Waktu itu gue mikir gue modal nonton show tiap hari juga udah untung nih sebenarnya. Gue pikir gitu. Tapi yang mungkin teman-teman nggak tahu ya. Proses yang dilalui oleh Oza ini adalah proses yang luar biasa loh. Doi karena kerja di Ketawa jadi sering banget stand up. Iya sering banget stand up. Dan mungkin stand upnya iya sering, tapi sering banget nontonnya juga Bang. Setiap hari dulu kita nonton stand up loh. Oh iya, Senin sampai Minggu. Iya. Jadi orang pada kemana gitu. Sedangkan gua Rais sama anak-anak di sana Ilham Sukrats, setiap hari kerjaan kita nonton stand up gitu. Dan gila lu, Rais, Ilham sama si Sukrats. Itu 4 orang yang sekarang juga secara komedi menurut gue sih salut banget. Gokil banget. Gue tahu si Ilham tuh dulu stand up Jakpus juga kan. Ilham Jaksel. Jaksel tapi beberapa kali pernah open mic di Jakpus. Iya, keliling mungkin. Yang temanya dia anak yatim piatu apa gitu. Anak pungut. Dulu tuh nggak ya maksudnya ya gitu-gitu aja gitu. Gue kemarin pas open mic di Ketawa pernah sekali sebulan lalu apa 2 bulan lalu gitu. Lihat dia nge-MC sama Rais, lucu banget. Kacau banget. Dia tuh setiap minggu nge-MC di situ. Pecah terus emang itu. Berdua mau ngapain aja juga orang ketawa di sono. Gila, gue bilang emang luar biasa proses. Itu lu secara pribadi lu ngalamin banget ya proses ngerasa lu berkembang. Iya, gue ngerasain sih karena gue
dari berapa hari gue nonton di Ketawa tuh langsung wah ini ternyata materi gue dari kemarin nih salah semua gitu. Gue start fresh lagi dari nol lagi bang waktu itu. Iya. Setelah gue liatin senior, wah ternyata mereka off airnya kayak gini nih. Ternyata Uus begini, si siapa begini. Dan Gitu. kalau gue lihat lu tuh punya modal pengamatan yang jeli ya. Pengamatan, mudah-mudahan bang ya. Iya loh. Mudah-mudahan ada Lu umur itu berapa ya. sih? Gue umur 30 tahun ini. Kenapa gue nanya umur teman-teman? Karena sampai di googling itu ketika gue ketik, lu coba ketik nama Oza Rangkuti, itu suggestionnya ada Oza Rangkuti umur tuh. Asli, lu coba dah HP lu buka dah. Iya iya. Tapi nggak ada Wikipedia page-nya. Iya iya. Kenapa umur ya yang orang cari ya dari gue? Mungkin karena banyak konten tentang ABG jadi orang penasaran nih orang umur Itu berapa sih? kedua kan kalau lu udah viral, Indonesia tuh pasti pengen tahu personal life. Iya iya sih iya. Cuma kan umur orang bisa agama bang, iya nggak sih misalnya Enzi Storia pasti suggestionnya Enzi Storia agama gitu. Oh, itu mungkin untuk yang artis ya. Oh iya. Kalau kita kan komika ya. Iya. Benar. Kita belum, Za. Jadi belum. lebih ke umur Lebih masih. ke umur. Iya. Mungkin kadar artis di Indonesia tuh indikatornya itu. Kalau udah orang mempertanyakan agama lu apa, bener sih, bener. Betul juga tuh bang. Tapi bener tuh bang tuh. Tapi gue juga tiba-tiba inget si Ben anjing. Waktu Ben kemarin yang acara Natal ya, dia posting apa gimana gitu, terus tiba-tiba ada yang komen, wah ini nih confirm berarti Ben. Lah, berarti Ben udah artis ya kalau kayak gitu ya. Lumayan berarti Ben Daniel, lumayan artis dia. Lu umur 30 tahun. 30 tahun. Itu pengamatan lu tentang dunia ini asli gue harus akuin teman-teman. Gue harus akuin bahwa Oza ini punya pengamatan yang menurut gue jeli banget coy. Yo, observasi ya bang. Kuat banget lo observasi lu. Nah pertanyaan gue, lu kan nanti gue masuk ke sisi lu sebagai musisi nih. Yoi. Nah berarti kan lu baru join bersentuhan dengan stand up comedy itu di 2019. 2019. Where have you been? Ya itu ya main band. Abis itu dagang. Gue belum melihat. Mungkin belum merasa sanggup juga bang. Dan mungkin memang gue belum membutuhkan untuk punya podcast dan berkomedi gitu menurut gue sebelumnya. Tapi lu penonton stand up? Enggak sih. Oh iya. Enggak juga. Maksudnya gue nonton ya beberapa yang viral-viral gue nonton kayak Iya. Bang Radit di Comedy Cafe yang pertama itu dulu gue nonton. Terus beberapa komik luar ada yang gue tonton juga. Tapi yang full show yang gue tonton di YouTube pertama itu aja mungkin SOCRD 2019. Oh iya. Itu keren banget sih. Nah di situ gue mikir kayak gila ya dia cuman sendiri bisa ngehibur orang sejam lebih gini, keren banget ya gitu. Kayak gimana sih stand up? Nah dari situ lah. Wah itu tahun berapa? 2019. Anjir, ini maksud gue ini menarik nih, Za. Maksud gue untuk orang seumuran lu yang nggak jauh juga sama gue. Maksudnya kita berada di level Beda anak tipis 90-an lah ya. Yoi. Kayaknya lu kok tiba-tiba kemarin-kemarin nggak kesentuh hype stand up gitu. Padahal lu tuh berada di irisan market stand up. Iya. Karena apa ya? Mungkin gue sebelumnya itu dia bang. Gue belum ngerasa pengen ngomongin ini itu, pengen orang tahu pendapat gue tuh kayak belum ada hasratnya mungkin gitu. Di umur 28-29 baru tuh keluarlah hasrat-hasrat. Mungkin pengen didengar orang gitu. Berbarengan dengan mungkin job manggung lu berkurang ya. Dan hal-hal yang gue alamin di band tuh kayak baru pengen gue bercandain mungkin umur-umur segitu gitu. Lu orangnya serius banget dong sebelum-sebelumnya. Sebelumnya sebenarnya nggak juga sih. Maksudnya gue ya bercanda di tongkrongan biasa gitu. Ngelawak-ngelawak di tongkrongan. Iya gak sih teman-teman, kayak lu kerasa gak sih kayak lost in moment gitu? Iya mungkin ya. Dan lu masalahnya lu sekarang tuh menjadi pelaku gitu. Gue sering ngerasa sayangnya kayak pertama kalau nggak salah itu open mic yang di Hang Lekir sebenarnya itu kan Coffee Toffee bang. Iya. Itu mah deket banget warung tempat nongkrong gue di kampus itu karena gue Mustopo dulu. Oh lu Mustopo. Iya, gue sekarang sering beragama bilang. Dong lu ya. Beragama dong kan. Satu-satunya kampus yang beragama. Luar biasa. Universitas Islam Indonesia di Jogja aja tidak melabeli diri universitas beragama. Gue sempat bilang kayak Pak, ini malah mencurigakan sih kalau saya bilang. Kok kita harus nge-state beragama? Maksud gue UIN aja gak pakai beragama loh, maksud gue loh gitu. Kenapa harus kita gamblangin begini gitu ya? Itu sebenarnya apa sih filosofinya? Gak ngerti. Gue akronim bukan sih? Bukan. Oh bukan. Kayaknya mungkin upaya kampus menghilangkan stigma zaman dulu yang buruk tentang Mustopo mungkin gue rasa ya. Dulu apa sih? Dulu kan ada image katanya ya gitu-gitu lah. Oh iya. Pas zaman gue masuk sih udah nggak ada yang begitu. Tapi mungkin kampus masih berusaha untuk mengembalikan image itu kali. Bisa jadi. Nah nyambung ke tadi Hang Lekir. Hang Lekir itu pertama. Ama yang kedua yang gue sesalin kayak
misalnya dulu zaman kerja kan hidup tuh keluhan mulu bang ya kan, lembur terus apalah ngedit susah, dibentak klien gitu. Nah sekarang gue kayak wah itu kalau zaman itu udah stand up tuh enak banget tuh, nyari premis gampang gitu. Sekarang ngerasa kayak apa ya premis baru ya, agak begitu, agak begitu. Enggak, tapi gue bingung deh, maksudnya asli gue masih belum apa ya, otak gue masih belum bisa mencerna dan mengamini bahwa lu kok di Jakarta nih, lu di Jakarta umur market stand up banget nih. Iya. Dari 2011 kenapa lu baru 2019 gitu, kayak gue kenapa ya? lu Mungkin narkoba enggak? Gue yang narkoba aja bersentuhan dengan stand up. Mungkin gue terlalu skena musik banget juga dulu bang. Gue tenggelam di situ udah. Lu metal. Iya sih. Gue iya juga sih. Ya jadi kayak jarang ngelihat komedi tuh paling MC musik gitu. Itu pun yang lucu juga nggak terlalu sering gitu. Iya. Walaupun kalau gue inget-inget sekarang emang dulu sekalinya ada MC kocak tuh gue nikmatin bener gitu. Iya dulu misalkan misalnya Bang Ajis sama Gilang Gomblo, atau misalnya Adit Insomnia atau Surya Gofar gitu, atau kadang kan anak-anak band juga kayak Gitarisnya Branda sama Gitaris Brandas tuh Tony namanya, itu juga nge-MC juga hancur juga bang gitu. Gue seneng Jimmy Bulu kan hancur itu. Setelah gue inget sekarang, oh iya sebenarnya gue nikmatin juga dulu tuh MC kocak itu tuh. Tapi lu tidak mengetahui, maksudnya lu tahu dong gaung stand up ada di Indonesia dong. Tahu, cuman gue belum mungkin nggak tahu kalau dipelajarinya tuh bisa dan off airnya tuh kayak bagaimana gitu. Iya. Ya lu kan? benar-benar nggak ada apa istilahnya irisan antara lu bisa lebih tahu tahu stand up lebih banyak gitu lah ya. Nggak ada. Paling dulu zaman ngantor kayak Niza nonton stand up comedy terus video-video Suca gitu. Gue dikasih lihat, ya udah nonton ketawa. Cuman nggak ada kayak panggilan atau untuk datang langsung tuh belum ada. Anjir, momen pertama apa lo yang berasa kayak mau nih gitu ya. Gitu. Apa ya? Ya itu sih kayak gue sering ngedumel gitu. Di tongkrongan gue suka ngedumel dan kadang ada yang ketawa gitu. Cuman kebanyakan kagak, makanya gue bikin podcast deh gitu. Sebenarnya awalnya karena itu juga bang. Loh, bentar, lu podcast dulu apa stand up dulu? Gue podcast dulu, tapi jaraknya paling 2-3 minggu sih inget gue. Jadi gue upload episode pertama, terus 2 minggu kemudian gue ada open mic tuh di Jakpus tuh. Wah, lu podcast 2019. Oh ya udah momen-momen podcast itu ya. Udah momen podcast. Wah, jadi keren nih. Maksudnya unik banget nih. Salah satu yang gue berhasil, maksudnya gue juga seneng akhirnya bisa menanyakan ini, dan ternyata emang jawabannya gokil nih, bahwa lu bahkan memulai podcast dulu baru stand up. Memulai podcast. Gue sebenarnya lupa sih bang mana yang duluan, tapi yang gue ingat itu jaraknya deket aja antara. Gue lupa apakah gue duluan open mic atau bikin podcast dulu, gue nggak inget tuh. Waktu itu kenapa lu memilih podcast buat jadi ajang? Karena dulu gue mikirnya, gue dulu masih diem juga bang, kayak belum pede nih di Instagram pribadi kayak, hey gue bikin konten loh gitu, kayak masih kayak thanksin. Akhirnya gue bikin podcast itu diem juga, gue nggak ngupload di mana-mana. Ya udah gue upload aja Spotify gitu, terus gue bikin akunnya tapi gue nggak gue repost pakai akun gue sendiri gitu. Masih thanksin. Nah barulah. Thanksin tapi keren ya. Tapi lo rencanain untuk keren kayak gitu atau? Emang dari awal konsepnya udah pendek-pendek gitu. Suatu hari ada orang yang nge-share di story nih, dia dengerin podcast gue gitu. Kayak sebenarnya teman gue atau sepupu gue gitu. Barulah gue repost. Nah dari situlah baru gue belak-belakan di Instagram kalau kayak gue punya podcast kesel aja nih sekarang gitu. Anjir men, gokil cuy. Asli kayak lu memilih untuk ngedumel di podcast yang mana itu jadi karya lu, tapi lu tidak mau nge-blow up itu gitu. Awal-awal begitu. Anjir. Dan akhirnya karya lu berbicara sendiri, di repost orang, baru lu repost ya? Iya, alhamdulillah kayak gitu, di repost orang pertamanya. Barulah besok-besoknya gue mulai ngepost juga di Instagram. Lu ngerasa ketika udah mulai ada yang repost gitu, lu merasa kayak anjir kayak gue? Iya, maksudnya gue ngerasa kayak, maksudnya apa ya? Gue pertama kali di repost orang tuh, besoknya tuh rekaman tuh effort banget bang. Kayak wah nih gue kasih nih editan yang bagus, gue kasih penulisannya agak lebih niat dikit gitu, langsung ada ngaruh sih gitu-gitu kalau buat gue ya. Iya ya. Ngaruh sih. Apa aktualisasi diri itu? Iya, validasi netizen tuh. Walaupun ternyata setelah ditilik netizennya juga sepupu lu paling ya. Iya waktu itu iya. Tapi lu menulis itu, materi pertama lu apa sih podcast? Podcast materi pertama gue itu tentang
nikah mah nikah aja judulnya. Premisnya tuh tentang teman-teman gue yang udah nikah tuh suka tiba-tiba jadi sok tahu gitu, kayak Za lo harus cari istri. Terus kayak gue cerita apapun, misalnya galau kerjaan kayak cari istri Za gitu. Gue cerita tentang teman-teman gue pada ngilang, makanya lo cari istri bro. Itu yang gue bahas tentang kenapa sih lu nikah doang sok tahu banget. Itu episode pertama tuh podcast lo aja. Itu lu belum tahu struktur stand up dong, maksudnya struktur setup punchline belum tahu. Belum, itu benar-benar cuman ngedumel doang gitu. Mungkin nggak ada punchline yang, kalaupun ada punchline ya tercipta tidak sengaja di situ, kan belum tahu teori kan. Tapi mungkin karena sangat relate itu jadi lucu kan, ya? Mewakili ya, keterwakilan ya. Walaupun delivery masih jelek, materi juga ya masih kurang gitu. Oh, tapi lu tulis ya, beneran lu tulis skripnya? Tulis, dan pada waktu itu juga yang di YouTube-nya ya main hiperbola visual aja, gambarnya apa mukanya merah lagi marah gitu, cincin gitu. Itu lu bisa gambar juga atau? Enggak, gue download free, misalnya kayak table free picture gitu kan, kayak lamp free picture, ntar backgroundnya gue hapus, ntar gue gerak-gerakin tipis-tipis gitu. Anjir, effort lu sih. Effort lumayan bang. Bangsat, lu orangnya suka ngulik ya? Lumayan. Gue tapi emang ada basic video editor dulu zaman kantor, jadi kepake ilmu gue. Lu ngantor apa? Gue editor dulu di PH, abis itu di beberapa tempat juga sebagai sama videographer sama video editor. Kuliah lu di kafe? Kuliah gue sih periklanan, advertising bang. Ya masih nyambung lah. Tapi sempat kerja di dunia PH. PH editor. Wah, jago lah kalau lu editor PH mah udah pasti jago lah. Lumayan lah. Cuman ya editor gue dulu editor offline ya. Jadi cut to cut sama scoring sama subtitling doang, tapi nggak grading, nggak yang animasi gitu sebenarnya. Cut jadi cuman scene by scene. Scene by scene, misalnya ngawinin scene doang. Ngawinin scene doang. Transisi, terus kayak insting-instingan nih kelamaan nih gitu, atau ini pas gitu-gitu doang. Jadi lebih feel-nya waktu itu yang di dilatih PH apa gue. dulu? PH-nya dulu namanya Gorilla Creative Solution ya kan. Masih ada. Dia bisa ngerjain TVC atau iklan YouTube, atau biasanya tuh misalkan videotron di gedung tuh kadang kerjaan mereka tuh bang. Yang kita lewat Sudirman ntar ada video di gedung gitu. Nah itu teman-teman kantor gue suka ngerjain. Terakhir 2018 ngeluarin tembakau ya? Oke, namanya memang marak sih. Tapi gue harap sih sumber yang berbeda ya itu ya. Agak khawatir juga sama teman kantor lama jadinya. Emang suka rada hilang setengah jam gak? Oke, mereka kan pas bikin kantor juga belum maksudnya nggak kebayang itu akan jadi nama yang berbahaya gitu bang ya kan. Gitu. Gue dari mereka juga pas muncul tuh kayak bangsat lah, kenapa nama kantor kita loh yang jadi. Dan exactly sama persis namanya Gorilla gitu. Makanya. Tapi lu demen ngulik ya basically ya? Demen lumayan sih audio observasi gitu. Kuat, ngulik iya. Wah, gokil lu Za. Gokil. Lu tuh punya basic skill yang harus dimiliki stand up comedian. Sebelum lu bergabung dengan menjadi stand up comedian ya. Nggak banyak orang punya kemampuan ngulik visual ataupun apapun ya. Tapi itu bisa diartiin lu demen ngulik. Kedua juga nggak semua komika punya basic observasi sekuat lu. Cuman gue malah kadang di stand up mungkin gue belum merasa bisa menggunakan skill observasi gue. Maksudnya dalam premis gitu bang ya. Kayak gue masih banyakan self deprecating juga sampai sekarang gitu, ngomongnya tentang gua, mantan gua gimana gitu. Iya. Gue masih mencari supaya pengen juga kayak observasi jauh gitu. Jadinya kan? Kalau kayak gitu lu nggak jujur nanti. Ya malah nggak jujur ya. Iya. Paling gue masih kayak ini cerita gue terada dikit lah observasinya, ngelenceng paling dikit. Observasinya lu cari analogi kan kalau kayak analogi gitu. atau ya misalnya pendapat gue tentang kejadian yang menerpa gue itu gitu. Cuman gue sesekali pengen juga yang kadang nonton komik yang pure punya premis observasi, misalnya kayak Gilbas gitu, kayak tanpa ngalamin apa-apa tapi kayak lu nggak sih bla 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 bla. Nah sebenarnya gue pengen kayak gitu di stand up. Tinggal lu into it aja sama apa yang lu bahas. Sama apa yang pengen lu bahas, tinggal lu into it, emosi lu ke situ pasti jadi itu sih. Itu doang sebenarnya kuncinya. Gitu doang. Delivery yang ini bukan sekedar delivery, point of view yang lu banget. Jadi bisa lu into it dengan materi itu. Kesannya jadi lu nggak cuma nyari lucunya gitu. Iya, itu tuh. Itu yang gue lagi cari Bang Linus. Soalnya gue kayak ini masa dapat materi harus mengalami kejadian mulu dulu sih gitu. Nggak bisa apa kita cuman
merhatiin aja. Kan harusnya bisa begitu kan. Iya komedi bisa. kan. Tapi kalau memang ternyata tanpa lu mencari-cari yang jauh itu bisa Works. dalam dan works, why not? Jangan lu Iya. jangan lu injek Injek. kemampuan itu gitu. Cuman memang nambahnya agak lama Bang Reno. Nambah iya materi jadi agak lama karena seakan-akan harus terkejadian dulu nih baru kita kasih opini gitu kan. Atau lu mungkin harus nginget-nginget kejadian yang pernah kejadian ya. Iya, itu mungkin bisa ya Itu. zaman dulu ya. Karena kalau zaman dulu lu banyak banget lah pasti itu zaman-zaman lu kerja, Iya. zaman-zaman lu kuliah kalau lu mau ulik-ulik lagi gue yakin banyak banget sih angle-angle yang bisa lu bahas. Tinggal bridging di setup aja ya buat ini ya. Yakin gue bisa lu karena lu ini banget. Tinggal kadang-kadang tuh suka hati-hatinya tuh ini kalau kita bener-bener emosi terhadap sesuatu terlalu into it, nah itu kadang-kadang punchline-nya Jadi kemana-mana tuh. Iya kurang iya. oke tuh kadang-kadang. Makanya emang harus into it-nya harus pas banget gitu. Iya, Harus pas banget, proper. Menaruh emosi dengan proper. Iya, itu yang iya, paling iya, pas iya. sih kata-katanya Benar, sih. benar, Kalau kata benar. gua. Iya, Nah, iya, terus iya. lu itu tadi sisi lu sebagai memulai stand up nih. Yang mana gue nggak menyangka sekali cerita lu gitu, dan gokil banget ternyata gue bisa bilang mungkin lu satu-satunya kali yang gue kenal yang gue tahu ceritanya ya, yang kayak Iya, lu iya, iya. yang sempet nggak bersentuhan tiba-tiba bersentuhan dan langsung bisa dibilang jadi gitu. Nah agak tarik mundur lagi nih, gue ngelihat di IG lu zaman-zaman dulu nih, Iya. ternyata gue tuh tahu lu manggung kemarin belum lama ya, acara Main band. Iya, acara apa sih itu? Acara teman kita. Ya itu acara. Akademi. Gue mikir anjir si Oza ternyata ngeband juga. Gue cari kan bandnya apa sih? Gue kira band iseng-iseng doang. Iya. Ternyata teman-teman band dia itu udah manggung di Soundrenalin anjing, di Synchronize Fest. Ngeri loh. Itu band Pistons itu metal ya? Metal punk lah. Kita juga udah lama Bang. Kita 2014 tuh pertama rilis lagu tuh 2014. Iya. Itu gitu. 2015 gue ingat banget ada di IG lu masih ngetik ketawa tuh WK. Gue masih ngasih WK. Kadang masih. Seorang Oza masih ngetik ketawa WK. Gitu. Iya. 2014 itu. 2014 mulai ngerilisnya. Kalau latihan iseng-iseng udah dari 2012-an tuh udah iseng-iseng Lu main-main. anaknya emo banget ya? Gue lumayan sih. Emo apa punk sih lu? Kalau gue bermusiknya punk, tapi zaman SMP memang yang lagi tren emang emo sih Bang. Jadi yang gue dengerin sehari-hari ya mereka MCR, Simple Plan gitu. Apalagi Sum 41. Sum 41 ya punk dikit, Green Day, Blink-182 itu. Dan gue dulu belum yang terlalu kayak kolektor album gitu waktu SMP. Jadi gue nikmatin yang ada di MTV sama di radio gitu. Sama Clear Top 10 ya. Sama Clear Top 10 sama MTV Ampuh, ada MTV Ampuh dulu tuh. Planet Remaja juga kadang-kadang yang pas Zodiac neng. Itu legend banget sih itu segmen itu. Iya parah kacau, ya. Anjing, siapa yang tidak percaya zodiak anak muda zaman dulu? Percaya semua gara-gara Planet Remaja. Berarti lu lu musisi banget ya? Musisi, dan kan selain Piston juga gue sering juga Bang bikin band. Entah berapa tahun Karam gitu. Bikin band side job nih berapa tahun Karam, sampai sekarang gue komit kayak udahlah gue berkomedi dan yang lain boleh, tapi kalau main alat musik tuh hanya buat Piston aja gitu. Band-band lain sempat yang lu bikin punk juga atau? Enggak, gue nyoba-nyoba yang lain kan ada lah yang sok-sok apalah pop gitu, ada yang kayak Britpop gitu, sempat juga yang mau ngefang banyak lah, tapi semua yang bertahan hanya Piston itu. Sampai emang lu banget jiwa lu punk gitu. Sampai gue kayak udahlah band gue satu aja ini, yang lain gue berkonten aja banyak, tapi band gue Piston doang gitu. Tapi dari sisi musik emang lu mengatakan bahwa roots lu memang punk, atau karena ya kebetulan lu works-nya secara chemistry di band punk ini? Iya, itu sih yang kedua Bang, bener. Kan pasti bisa band antara dua itu tuh. Antara memang, dan waktu itu kita sebenarnya lain-lain ya, kayak basis gua itu emang yang ngulik musiknya udah jauh lah dia gitu. Nah, gitaris gua tuh kayak klasik rock gitu. Nah, vokalis gua yang punk tapi yang emang punk banget punk gitu. Masih rancid gitu iya, ya? Punk yang punk gitu. Nah akhirnya kita nemuin titik tengahnya ya punk metal kayak Motorhead gitu-gitu. Motorhead tuh setang ya? Motorhead iya. Kepala motor sih. Bener sih. Mungkin itu maksudnya Lemmy Kilmister juga itu kayak ini band gue tentang stang sebetulnya.
Enggak, karena ya mungkin kalau dilihat dari personality lu Za, Iya. punk tuh cocok sih memang. Gua ngelihat memang oke lah, apa namanya, rebellionnya, Iya. melawan kayak sesuatu yang kemapanannya. Benar. Lu masuk lah, kawin lah di situ. Tapi jati diri lu emang punk. Jati diri gue sebenarnya nggak terlalu punk ya, karena gue tuh takut sama kayak kata punk tuh kayaknya berat banget buat kita akuin gitu, Bang. Sama kayak kita ngakuin lucu gitu, sama Iya, kayak iya. misalnya kayak wah besok gue lucu nih gitu, kayak punk tuh ada orang yang kayak itu bukan punk gitu, terlalu rumit definisinya menurut gue. Tapi teman gue pernah bilang kayak punk tuh simpel aja, lu melawan sesuatu yang lebih besar itu udah punk gitu. Ada yang bilang gitu. Nah dari situ gue belajar ya udah punk gue punk yang ini aja nih gitu. Ideologi anak muda lah Bang. Tapi secara roots musik memang lu paling nyambung cocok punk. Paling sih nggak juga ya. Gue paling yang enggak juga kayak band-band Brit rock atau kayak pop gitu juga gue masih Brit rock tuh nikmatin apa banget. ya? Brit rock zaman gue SMP ya Arctic Monkey dulu gitu-gitu kan. Oasis zaman gue sekolah itu gue nikmatin juga. Bahkan punk gue nggak yang dalam-dalam banget juga. Tapi kalau untuk memainkan di drum memang gue sukanya yang kenceng-kenceng gitu. Oke. Kadang beda tuh kuping kita sama tangan kita Bang masuknya kemana itu. Kalau Nggak menurut gue sinkron ya, misalkan lu jago main reggae, bisa aja selera lu utama lu sebenarnya tuh bukan reggae, itu mungkin benar. ternyata. Iya mungkin sih, mungkin iya banget. kan? Itu yang apa memang bener sih, kadang-kadang lu ketika lu berkarya tangan lu cocoknya di reggae tapi sebenarnya hati lu misalnya rock mungkin bisa juga. Nah, lu cari tengahnya deh tuh. Kayak soal misalnya kayak reggae gitu, reggae atau misalnya ya R&B gitu atau apa, gue tuh nikmatin tuh suka banget, tapi untuk main tuh males gue, kayak nggak seru deh gitu kayak. Tapi kalau ada duitnya kayaknya nggak malas. Kalau duitnya sih mungkin nggak males ya, kalau duitnya kenceng banget gitu, kayak sih nggak males ya. Lu belajar drum dari kapan? Drum gue SMP dulu, jadi ada alat-alat, bokap gue beli drum bekas gitu ditaruh di rumah. Kenapa bokap lo beli drum bekas? Jadi gue nggak tahu bokap gue lagi di mana, toto kayaknya ditawarin orang kayak, bang mau alat bekas nggak, alat musik bekas kan? Nggak mau kata bokap gue, nggak perlu, nggak nyari. Terus katanya, pak tapi ini murah banget pak, cuman 1,5 kalau salah 1,5, bapak udah dapet drum, keyboard beserta amplinya, dan gitar sama bass beserta 2 ampli juga gitu. Kata bokap, wah murah banget nih gitu. Nah dia nggak sanggup tuh harga-harga murah begitu tuh, kayak wah ini harus gue beli nih. Pas dibeli emang rongsokan banget karena harganya murah kan. Tapi yang bikin gue bisa belajar drum ya itu. Kenapa? Gue main melihat aja. dari kefasihan lu mempraktekkan marketing yang tadi, kayaknya lu deh yang jual ke bokap lu. Aja Nggak tahu 1,5 juta. Kalau nggak salah ya angkanya Drum. segituan bang. Drum, Bass. bass sama gitar juga. Nah, bass sama gitar, amplinya 2 sama keyboard sama ini juga kacau. Kayak gue itu nggak tahu, mungkin ada studio yang udah tua banget, barang-barangnya baru mau dilepas kayaknya gitu. Kayaknya kayak gitu sih. Padahal keluarga lu bokap nyokap nggak ada darah musik. Nggak ada, paling bokap gue bisa main piano, cuman nggak yang Iya, yang apa namanya, nggak yang menjadi profesi ya. nggak yang menjadi profesi. Agak random ya. Agak random. Tiba-tiba beli satu set alat musik di rumah yang mana tidak ada pemainnya. Iya. Dan kita juga belum ada yang bisa main alat musik Iya, pada waktu kan? itu, anak-anak dari dia. Lu mungkin nggak kalau suatu saat nih tiba-tiba tapi lu musisi juga sih, nggak bisa di Misalkan? apa ya, selain musik yang satu set dijual itu apa ya? Iya, misalnya alat masak lah gitu kan, gue bukan koki nih. Lagi murah nih, Iya. Pak Oza. Iya sih. Dan harganya 10 juta nih. Nih ada 2 juta lu dapat kompor tanpa api gitu. Lu bakal beli gak? Gak tahu sih, emang tergantung persuasifnya mas-masnya kayak gimana tuh bang. Kalau dia lancar, gue bisa aja kecelek tuh. Tapi bener kan, serandom itu berarti Serandom itu. bokap lo bisa beli. Iya, serandom itu. Kecuali kalau emang ada yang bisa musik ya beda cerita kan. Gak ada ya, paling pas di Belitung bisa main gitar baru dia sendiri. Dan dia juga jarang gitu, hampir nggak pernah main gitar di rumah. Terus lu main drum di tempat yang di rumah lu yang tidak kedap dong, Mas. Tidak kedap, jadi masih dulu tetangga ngomel gitu-gitu, warung marah-marah gitu. Tapi gue belajar sampai akhirnya yaudah nih nggak bisa main lagi nih, berisik soalnya. Akhirnya dilepas lagi, dijual lagi apa dikemanain akhirnya. Lupa gue waktu itu kemana tuh. Pertama langsung drum. Pertama gue mau belajar gitar dulu, cuman kayak susah nih gitu. Terus main bass kayak
kurang panjang fretnya gitu kan dulu kan masih SMP kan. Iya. Ih, kayak drummer maco-maco ya gue ngeliatin di YouTube, di TV. Emang ada YouTube dulu SMP? Belum SMP kali. di TV ya, Iya, di TV. TV. Dulu kayaknya YouTube udah ada Bang, tapi masih kayak belum kita pakai kayak sekarang gitu. Paling Ya ada sih ada, tapi nggak ada yang buka YouTube. Iya Tahun sih, segitu. Siapa jarang. aja buka YouTube? Lirik video gitu-gitu udah ada belum ya? Lupa sih gue. Nggak ada, Za. Nggak ada ya. Pokoknya gue ngeliat drummer tuh dulu kayak keren-keren gitu. Eno gitu, ih keren ya gitu. Travis ya kan. Gue main drum aja deh gitu. Baru gue belajar. Dan intens lu belajar drum itu. Intens kayaknya. Karena gue setiap hari dulu pulang sekolah tuh gue nyari aja. Ini gimana sih mainnya sebenarnya sampai dapat lama-lama. Ngeles nggak? Enggak, tapi gue nontonin ya. Iya. Oh dulu gue nonton ini Bang, School of Rock tuh ya kan. Nah School of Rock tuh ada solo drama di belakang pas kredit. Iya. Nah itu sampai persis gue cari tuh dulu tuh detik per detik kemana dia mukulnya. Solo drum School of Rock. Anjir. Sampai ke titik lu sama sekali nggak pernah ngeles? Nggak pernah ngeles. Gue sempet coba pas gue udah bisa main, gue mau coba les nih untuk tahu teorinya. Tapi kayak baru sekali masuk kayak kayak nggak buat gue nih baca not balok gitu. Oh, iya sih kalau les sih gitu sih. Iya. Kecuali kalau lu les sama temen lu yang emang drum, beda lebih kan. enak. Atau tujuan gue untuk sebenarnya les tuh kan lu bisa masuk orkestra, sama lu bisa jadi session Bang. Iya, Sehingga benar. kalau kayak gitu lu bisa ngambil job tanpa latihan karena Iya. lu tinggal baca partitur nih. Oh nih kesini nih. Iya. Sini gitu-gitu. Iya. Tapi session player juga kalau di kafe rata-rata nggak pakai partitur lah. Kalau di kafe, tapi kalau yang buat kayak misalkan Orkestra, iya. idol kan nggak Iya, bisa latihan iya, tuh. iya. Kalau orkestra 40 orang nentuin hari latihan ya mau sampai kapan janjian ya kan. 40-40-nya stand up, anak stand up kayak gimana? Sibuk-sibuk semua. Itu partitur tuh. Oh, tapi lu berarti pertama bersentuhan dengan musik, Dengan jatuh musik dulu, cinta, Bang. dengan drum jatuh cinta, Iya. akhirnya sampai ke titik lu bisa menjadi drummer. Bisa menjadi drummer. Itu waktu SMA lu punya band? Waktu SMA gue enggak. Waktu SMP gue punya band, tapi ya band Ya, iseng-iseng band lah. SMP lah ya. Sekarang juga kalau nggak salah personilnya udah nggak ada yang ngeband, tapi vokalis gue waktu itu tuh vokalisnya Sisi Tipsy sekarang. Sukses Oh, dia. si John. Iya, Om Jones. Gila tuh, dia juga kacau dulu, pop lah, ganti Melayu, ganti apa, sampai dia kuliah di IKJ baru dia nemuin ini musik gue nih kayak begini nih. Atau ya mungkin nemunya ini yang laku. Ini yang kemakan pendengar. Iya sih, udah ke situ ya. Lu berarti mulai serius ngeband di kuliah dong? Di kuliah ya, kuliah baru kita serius tuh, baru kita duduk ngobrol kayak gimana ya anaknya itu pas kuliah. Wah, anjir. Langsung menentukan band Piston tuh band pertama lu yang Band serius? Piston enggak? Oh, yang serius, iya band pertama yang serius. Band pertama gue yang sampai ke titik rekaman Piston. Sebelumnya memang tidak menuju ke rekaman atau emang? Iya, sebelumnya ya kayak band-band sekolah latihan ntar lulus hilang, Iya, atau enggak iya. tongkrongan latihan berapa kali terus kayak udahlah males gitu. Nggak ada juga masa depannya. nggak ada masa depannya. Piston doang yang pertama. Tapi nggak Sampai pernah serius, Bang. nggak pernah nyoba bikin band cafe gitu? Band cafe dulu gue enggak sih, emang gue nggak pengen ke sono apa band reguler kan. Karena dulu gue ngerasa kadang tuh musisi yang masuk ke bidang reguler tuh udah nggak mau, jadi malas bikin lagu. Iya, Karena udah ngerasain duitnya Bang, dan Iya, emang benar. kalau gue denger kayak duitnya segitu, wah emang lumayan ya. Iya. Cuman main-main Bruno Mars 2 Apalagi jam long segitu. trip lo. Iya apa? Apalagi long trip. Apalagi Kalau long ke trip. luar pulau mah gila. Gue dulu SMA ngeband cafe di Jogja. Iya. Dan gue tidak mau bikin band yang untuk menciptakan lagu karena bukan karena duitnya tadi lebih mudah, tapi karena memang gue nggak mampu. Bikin lagunya. Gue nggak mampu. Iya. Wah, zaman segitu sih iklim bermusik. Berarti tahun 2003-an ya? 2004, 2005. Apa? Zaman lo ngeband SMP. kuliah? Enggak, gue kuliah tuh udah 2011 Bang, 2010 gitu. 2010-an iya. gitu. Oh iya, gue dulu ngeband tuh berarti 2003 sampai 2007 di Jogja lah. Itu masih belum kebayang tuh gimana caranya sebuah band bisa. Kebayang. Atau udah kebayang ya? Teman-teman gue ada yang satu band retro tuh dia juara hard rock School of Rock deh kalau nggak salah di Bali. Dulu hard rock tuh bikin kayak kompetisi rock gitu namanya School of Rock, lagu sendiri. Nah itu jadi tahu bahwa ini kalau bikin lagu lu bisa ke situ gitu. Ada lagi band temen gue itu jadi soundtrack film indie di Jogja gitu. Ada juga band temen gue namanya Kinkout dulu.
itu bawain lagu-lagu Korn gitu. Itu sampai ketika dia menang di X Mild Noise Ngejam sama Jamrud. Cover Jamrud, tapi dia menang kompetisi X Mild Noise Ngejam yang di Global TV dulu. Pakai lagu sendiri. Ada lagu sendirinya, ada lagu Jamrud waktu itu karena lagi festival iya itu ya, covernya Jamrud. Akhirnya dia menang, langsung bikin cover sama Jamrud buat di TV. Kompetisi berarti kan bisa dibilang jalurnya. Iya, jalurnya gitu. Festival emang. Festival. Mana dulu lagi musim ini Nescafe. Jingle-jingle gitu ya cover. Bukan jingle, Nescafe ini loh. Aduh, gue lupa namanya. Kayak Nescafe tuh bikin festival se-Indonesia untuk festival band. Oh, gitu. Lomba band se-Indonesia. Lomba band se-Indonesia. Tuh di Jogja ada tuh nama bandnya yang menang Kulkas tuh. Gue lupa namanya Nescafe apa gitu. Terus ada lagi dulu musik ini apa? Star Mild bikin festival pasti. LA Lights dulu, Indie Fest ya benar. Indie Fest tapi itu udah agak-agak kesini ya. Udah agak modern sih. Udah agak-agak kesini. Terus dulu musik tuh yang ini banget, puncaknya dulu Dream Band tuh. Oh iya, Dream Band. Anjir gila ya dulu musiknya. Dream Band tuh yang Garasi itu yang menang Bang ya, bukan ya? Iya, Garasi yang menang kan. Dream Band pertama yang menang Garasi. Kok Garasi, bukan dong, Kotak. Kotak ya? Kotak, Garasi kan dibikin buat film. Oh iya, Kotak Dream Band bener ya? Kotak Dream Band. Dream Band 1 Kotak. Itu ada Kotak, ada Kapten lagu seksi ya. Kacau sih. Nah, tapi itu sekarang kan gak ada lagi Bang. Maksudnya X Factor kan buat solois gitu. Kita pengen juga tau nonton yang emang anak band diadu-adu nih. Kenapa? Seru tau. Kenapa kok gak ada lagi? Padahal asli dulu keren banget. Kacau. Nih teman-teman yang nonton ya, kalau lu nggak tahu coba deh cari di YouTube ada, walaupun gue pernah nyari tapi videonya jelek gitu, buram-buram gitu. Iya, karena jadul banget. Iya, kalau mau coba cari tuh dulu ada yang namanya Dream Band. Terus ada juga, lo inget nggak, ada Reinkarnasi Indosiar. Yang dulu bandnya tuh namanya Evo. Gue nggak sempat lihat kayak Bang. Judulnya Terlalu Lelah lagu ya kalau nggak, sama Agresif. Itu vokalis ya si Elda. Itu Stars and Rabbit ya sekarang. Stars and Rabbit. Nah itu Reinkarnasi itu band itu mencari vokalis. Bandnya dulu Evo mencari vokalis. Itu drummernya tuh si siapa, bekas Gigi deh kalau nggak salah. Terus ada almarhum Erwin Dewa. Iya. Yang menang Elda. Berarti Evo waktu itu emang udah gede banget ya, sampai bisa Indosiar bikin acara untuk dia nyari vokalis ya. Memang gimmicknya ngumpulin musisi-musisi gede, nyari vokalis. Tapi ya Elda percaya di Stars and Rabbit. Iya, udah pecah duluan. Dulu ngafe dia. Elda di ya? Jogja ngafe, band dia tuh di Jogja megang banget. Sekarang udah Stars and Rabbit. Sayang tapi pisah ya. Iya, ganti formasi. Gue terakhir masih sempat sepanggung tuh di luar kota tuh waktu dia masih sama kan, emang keren banget Bang. Jadi dia monitornya tuh diangkat-angkatin gitu kan. Jadi abis kita manggung, kok dia angkat-angkatin monitornya? Ternyata dia nggak perlu pakai monitor gitu, kayak udah pada pakai earpiece semua. Jadi di panggung tuh orang kelihatan jelas gitu, bersih. Gitu dia nyeker kan. Iya. Gestur-gestur Bang, Bang. Gila sih. Planet banget nih band nih. Emang suaranya gila sih Elda juga, dan baru teraktualisasi di Stars and Rabbit. Iya, di situ meleteknya ya ternyata. Iya, dengan suara dia yang kayak gitu. Dan dia kerennya tuh Stars and Rabbit bikin show di Jogja dulu kan, sebelum menasional. Oh. Itu kerennya. Wah, Jogja dulu gila Jogja sih. dulu ya yang dibikin. Wah, gila Jogja zaman-zaman itu ya, menghasilkan band-band India tuh gila-gila banget. Iya. Musik di Jakarta dulu gimana zaman dulu? Zaman gue tuh pertama pecah banget waktu itu kan, ngelihat ini gue ngelihat The Brandals dulu kan. Kayaknya The Brandals tuh yang narik gue ke dunia indie, karena kan gue zaman kecil tuh Bang, di TV gue Indonesia emang Melayu semua. Iyalah. Yang paling beda cuman kalau lagi ada SID atau enggak Jamrud atau enggak Project Pop dulu gue ngerasanya. Iya. Selain itu sama, cuman beda kualitas. Misalnya kayak Dewa sama Peter Pan beda rasa, tapi kan band bagus ngomongin cinta gitu. Iya, benar. Tiba-tiba keluar Jamrud, kita agak kaget kan. Nah waktu itu gue ngeliat The Brandals tuh kayak, wah ini hancur banget nih, karena udahlah soundnya kotor banget pertama gitu kan. Kalau band pop kan enak gitu di klip ini kayak cet begitu. Video klip juga tempel-tempel, benar, gak jelas gitu, dan kayak liriknya juga gue nggak bisa denger, tapi ini kayaknya maco banget nih musik kayak gini gitu. The Branders apa ya dulu ya? The Branders tuh kayak Lingkar Labirin video klipnya. Klip art, jadi kayak konsepnya koran gitu kan. Jadi kayak orang lagi main gitar, tek stop motion gitu. Iya, stop motion ya. Nah tapi itu zamannya gue nontonin video klip yang wah widescreen, terus sutradaranya Dimas Jai gitu-gitu kan. Nah, gue kaget ngelihat The Brandals, baru gue kulik dunia indie. Nah ketemu lah gue The Upstairs, The Adams gitu-gitu, baru gue kayak wah
ternyata yang nggak di TV tuh luar biasa ya gitu. Gue waktu datang ke pensi pertama gue mikir gitu bang. Gue nonton The Upstairs tuh kayak gila loh ternyata. Oh zaman segitu di Upstairs juga kacau. dewa sih itu, maksudnya udah kayak Tuhan dulu Jimmy zaman segitu. Kita ke pensi tuh, wah celana warna-warni bang, celana warna-warni, merah, pink, sakit ya. hijau, ngeri. Lu datang juga kayak gitu dulu? Gue enggak sih, gue masih belum sampai yang seakut itu, masih biasa kan gitu. Tapi yang lain lebih udah ke banyak. Brandals lu ya, bukan lebih ke New Wave ya? Iya lebih ke Brandals. Gue masuknya di Brandals dulu. Gitu. Gue dulu di Adams sih, itu dari Di semua Adams, indie pop iya, itu iya, di di Adams. Adams. Gue sampai sekarang. Iya. Gue waktu itu hampir nge-MC bareng tapi nggak jadi, nggak deal. Aduh, gue salah satu cita-cita gue banget tuh nge-MC bareng di Adams. Di Adams. Gue yakin kayaknya di IKJ tahun segitu kayaknya ada sesuatu yang terjadi yang kita nggak tahu karena hasilnya bagus-bagus mah bang. Yang ngeband tuh jadi The Adams, dari White Shoes. Iya. Yang presenter jadi Kevin Des-nya. Bang Ajis juga Ajis. zaman itu juga Gomblo. ya kan? Gomblo gitu. Tommy Babab juga IKJ sih. Kue kering tuh. Kayaknya kan IKJ sekarang sisi tipsi doang kayaknya yang bisa gue sebut. Terakhir ya, Iya terakhir kan? sisi Sisi tipsi. tipsi doang. Mungkin Gitu. karena kalau menurut gue karena udah iklim sekarang tuh nggak nongkrong. Udah beda ya. Udah nggak nongkrong Iya sih. anak-anak. Iya sih. Ya nggak sih, kayak lu Mungkin. sekarang itu kalau lu mau nongkrong di kampus kayaknya nggak kayak dulu. Dulu tuh kita kayak nggak ada kerjaan, ngapain? Ya udah di kampus nongkrong sampai malam ya nggak sih? Iya. Kalau sekarang pasti ada banyak opsi kerjaan mungkin bang. Atau opsi kegiatan. Opsi kegiatan. Dulu kita nggak ada cuy. Iya sih. Gue zaman dulu siaran pagi nih, gue bisa sampai sore di radio. Siaran malam bisa dari siang, saking gak ada kerjaan. Saking ngapa-ngapain ya. Ya udah ke radio aja, ke kantor gitu. Sekarang mana ada? Iya, sekarang mendingan datang mepet-mepet. Iya. Iya sih, bener sih. Pergeseran kultur juga bang ya. Tapi kerasa banget ya hasilnya ya. IKJ yang segitu melahirkan banyak sekali band band luar biasa loh. Brandals IKJ kan? Brandals kayak bukan. Oh bukan ya? Tapi kayak Naif itu, dan maksudnya nggak cuma bagus tapi kayaknya idenya tuh Good aneh-aneh. Night, Good Night Electric. Kan di tengah tren Melayu lu bisa kepikiran bikin band kayak Good Night Electric kayaknya. Iya. Itu pemikiran yang dalam banget tuh. Iyalah, bisa gila nyampe ke situ ya kan. Musik-musik elektronik pada saat itu. Dan kerennya dulu tuh dia, lu tahu nggak? Dia dulu kan salah satu yang di endorse Adidas. Good Night Electric. Gue nggak ngeh tuh. Wah anjir, kalau lu Tapi manggung iya, gitu pakai Adidas terus three ya. stripes gitu coy. Three Stripes gue inget tapi gue nggak ngeh. Itu di endorse Adidas. Gila kalau segitu edannya zaman dulu loh. GE keren sih. Sakit. GE. Lu terlibat nggak di dunia indie musik Jakarta? Gue pengen tahu dah. Gue makanya ya, mungkin kayak kesenangan gue misalkan di interview lagi sama band itu apa yang paling membanggakan, gue selalu bilang ya bisa kenal sama orang-orang yang dulu mah cuman kita tonton doang gitu. Kayak lagu Piston tuh pernah didengerin Jimmy yang gitu-gitu. Kita pernah sepanggung sama misalnya siapa ya, Kak Anas gitu, yang gitu-gitunya yang gue masih suka agak-agak. Wah lu sepanggung sama semua coy. Lu udah di Soundrenalin dan Synchronize Fest. Cuman maksudnya yang waktu itu kayaknya hampir pengen collab gitu pada waktu itu. Gitu. Berarti nah lu dulu terlibat dalam komunitas indie-nya segimana? Dulu pas zaman IKJ tadi itu, zaman di Upstairs lagi booming, gue masih penonton biasa, gue masih SMA kelas 1 itu. Jadi gue nontonin ya kan di Upstairs, kemana gue datang netral gitu-gitu ya kan, The Brandals kayak gitu-gitu. Begitu bang. lu menjadi musisi, lu berkomunitas nggak di scene indie-nya? Berkomunitas, dan kita sama band-band yang metal-metal dan punk pada waktu itu ya. Dan sama juga seperti komik, mungkin bang, ada yang datang aktif hilang, bubar bandnya. Ada yang udah sempet dapat job bagus berapa titik tapi tahu-tahu bubar gitu-gitu juga. Pada akhirnya yang bertahan ya yang pengen-pengen aja. Nongkrong di mana sih dulu? Nongkrong dulu paling di tempat acara, tapi sekarang udah pada nggak ada bang. Kayak dulu ada Borneo di Kemang udah tutup gitu. Ekobar di Kemang juga udah tutup. Gitu. Pada jadi restoran kayak gitu-gitu tuh. Kau studio musik beda-beda? Studio musik pindah-pindah kita, tergantung lagi ini. Yang terakhir di Antasari sekarang, sama studionya drummernya kelompok penerbang roket tuh kita sering tuh latihan di situ. Oke. Nah lu ngalamin gak sih Zak, pergeseran dunia nih dari dunia dari dunia biasa nih ke digital banget kan sekarang. Iya. Lu sebagai musisi, gue sebagai musisi yang lu rasain gue apa? ngeliat
Sebenarnya banyak ya, tapi mungkin buat yang baru-baru kali ya. Kayak misalnya bikin album gitu. Sekarang tuh nggak harus semua bikin album, kayaknya sekarang banyak juga yang belum punya album aja udah kalau nggak salah Pamungkas tuh dari belum punya album udah kemana-mana gitu deh. Oh iya. Terus tapi reguleran ya? Enggak, udah manggung sebagai dia deh kayak. Terus kayak Just dulu baru punya satu lagu tuh apa? Dari Matamu itu udah ke berapa kota gitu-gitu. Dan mungkin karena digital juga band improvisasi kontennya juga gila-gila bang, kayak The Panturas tuh bikin short movie, ya kan? Fizz bikin konten-konten ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Itu kan zaman dulu kayak ya nggak ada yang bisa tuh kayak gitu, nggak ada yang kepikiran juga sih untuk bikin kayak gitu kan. Gitu. Tapi lu masih sebagai band masih punya hasrat nggak bikin album? Lihat fenomena kayak gitu. Kayaknya karena kita orang lama jadi masih bang, tapi alasannya jadi kayak demi ya mungkin hampir-hampir kepuasan pribadi ya. Kayak lebih kerasa bener aja kayak ya kita band, ya ini album kita gitu, lebih kerasa gitu loh. Pengesahan doang. Pengesahan aja. Kalau misalkan gue ABG kayaknya gue juga nggak bikin album kali gitu kayak. Iya lah, ngapain? Upload aja gitu. Yang penting job kenceng atau AdSense kenceng, endorse kenceng. Misalkan kayak It Gitaf sekarang nih penyanyi TikTok nih bang, kan. Sekarang mah jobnya sama Jebung ya. Jobnya banjir tuh, padahal belum punya album It Gitaf gitu. Tapi karena satu atau dua lagunya itu boom banget ya, itu udah cukup untuk orang mau ngundang dia nyanyi kan. Tinggal gimana dia maintain market dia sih. Sama gimana dia bikin karya berikutnya itu bisa selevel atau di atas dari karya yang sebelumnya. Gitu. Wah lu kalau disuruh milih musik apa stand up? Mungkin nggak tahu sih, susah bang. Musik tuh lebih, stand up itu lebih nikmat memang ketika misalnya pecah di panggung tuh enak banget. Tapi bayaran nervousnya gitu. Karena kalau band mah nggak ada deg-degan bang gue sekarang. Kayak mau manggung apa yang deg-degan paling hamin 2 menit deg-degan gitu. Kalau stand up kan dari hamin sebulan baru dikabarin tanggal sini di sini apa ya? Poin apa nih, riffing atau apa depannya udah gitu-gitu. Iya. Gitu ya. Tapi gue tuh salah satu mimpi gue dulu tuh gue tuh sering banget di Jogja tuh misalnya lagi di airport lihat band abis manggung di Jogja ada kru-krunya bawa alat, itu naik pesawat, terus punya hardcase. Jadi lu sempet nyalamin itu? Gue hardcase, sampai lumayan sering. Emang 2019 itu lumayan sering gue gitu keluar kota. Tahun terbaiknya Pistons sejauh ini tahun berapa? Tahun terbaik nggak tahu, tapi kalau tahun tersibuk sih menurut gue 2019 gitu. Karena waktu itu kita sebenarnya nggak ada album baru, tapi 2000 ya kayaknya antara 16 17, kayak antara 17 18 19 lah. Mulai kita sering-sering keluar kota gitu, main di acara-acara Sampurna dulu tuh biasanya. Oh iya, Sampurna lu. Iya. Oh itu ada Sound juga Sessions zaman gitu-gitu Sound bang. Sessions. Dulu ada Emat Live Wanted zaman Live Wanted. Ngasilin tuh The Massive. Wah, sama Geisha tuh. Gede hasilnya. Ya. Gede. Oh iya, lu jalan zaman itu emang Sound Session ya, bener. Iya, zaman gua sering jalan tuh yang berkuasa tuh kelompok penerbangan roket sama bara suara tuh. Wah, dulu setiap weekend tuh di bandara, sampai kita bercanda sama roadman-nya kayak, lu ngekos aja di daerah sana. Gue bilang, lu ke bandara bisa 3 hari deh ke bandara bang. Emang selaku itu sih, bara suara sama KPR selaku itu dulu. Gila kenceng banget. Lu job terus. Lu bermusik memikirkan bener-bener how to being a good musician nggak? Misalnya kayak lu, ya lu harus punya manajer yang bagus, yang dia tahu rencananya mau ngapain gitu-gitu nggak? Kita sempat gonta-ganti juga, tapi lama-lama kayaknya emang si basis gua dia bisa karena nge-manage bandnya, mah kayak dari lu aja deh gitu. Dan biasanya kadang-kadang job bagus juga dari dia masuknya tuh nyelipnya gitu. Paling gua fokusnya menjadi good musician untuk teman-teman gue ini aja, maksudnya menjadi drummer yang bagus aja gitu. Gue mikirnya. Lu masih ada cover nggak pas manggung atau full? Tapi cover paling kalau lagi iseng aja, misalnya di cafe terus orang kayak lagi. Ayo dong, apa nih, Ramones deh gitu atau Motorhead deh, iseng-iseng gitu. Berarti influence terbesar dari band lu ya Motorhead. Stang. Iya, Stang. Awal-awal kita bikin lagu juga sebenarnya Motorhead banget, tapi bodo amat lah ya gitu. Sebelumnya lu dengerin Motorhead? Sebelumnya gue dengerin tapi kayak hits-hitsnya aja lah, Ace of Spades gitu, Kill by a Death. Tapi semenjak nongkrong sama mereka baru kayak apa sih Motorhead? Ternyata emang
wah keren juga ya, cuman bertiga terus musiknya yang maco-maco kayak Lebih gahar dari Green Day ya. iya Green Day mah masih ngepop lah, Iya, masih iya. ngepop lah. Ini iya. bener-bener yang pang oi-oi. Pang oi yang wah ada Jack Daniels gitu bang. Yang Iya. logo belakangnya A dibalik ada lagi. yang gitu-gitu. Dan dia bukan pang yang enggak, dia kayak maco-maco kayak mau suaranya tuh berat gitu-gitu. Motorhead keren sih. Wah, anjir. Motorhead terus Ramones. Motorhead, Ramones, Bad Religion biasanya kita Ramones Papanas. Yay, itu sih nggak bisa di cover sih kalau itu sih. Gak bisa di cover Nggak lagi bisa, anjing. nggak bisa di cover itu. Masalah mau meng-cover kelakuan dia kan agak susah menurut. Bahkan BPJS kesehatannya udah gak mau cover ya. Ramones, Motorhead apa lagi? Bad Religion ya kan, gitu-gitu lah yang kita Bad cover awal-awal. Religion, iya. Tapi kalau nih mungkin sebagai penutup lah. Iya. Karena gue melihat yang lo di video-video lu interview jarang ngebahas si musisi lu nih. Benar, Gue pengen banyak munculin ini. benar. Karena cuma dari Novender Channel, kalau lu nonton pasti menemukan pertanyaan-pertanyaan yang gak ada di channel lain. Iya, musik emang jarang bang, gue udah tanyain gue. Gue pengen tahu nih 5 deh. Ya 5 band yang lu banget deh. 5 band yang Lu banget yang secara gua jiwa banget. ya. Oh secara jiwa. Iya, secara bukan jiwa. secara lu profesional ya. Oke, secara jiwa gue mungkin Green Day mungkin gue sebut pertama bang ya, karena memang band yang pertama gue sadar kayak, wih ngeband tuh bisa sampai keren begini. Itu gue nontonin DVD Green Day emang dulu, dia kayak Yang- satu stadion tuh disuruh begini, iya, terus iya. pada nurut. Gue bilang kayak gila juga ya bisa kayak gitu orang ya kan. Green Day lagu apa satu? Green Day lagu dulu ada lagu yang panjang tuh Jesus of Suburbia 9 menit Jesus ya kan. of Suburbia. 9 menit. Itu yang lu banget. Itu gue kayak wah, tapi kalau yang gue banget apa ya, Green Day ya. Ya satu itulah lagu yang kayak- pasti ada di playlist, playlist manapun gua. yang dari zaman dulu ngebajak nih sampai yang ada sekarang Green di Day Spotify nih. yang pasti ada lagu Green Day. paling ya itu sih kayak Jesus of Suburbia sih gue suka Oke, banget itu. Green Day terus Green Day. Arctic Monkey juga. Weh. Arctic Monkey zaman SMP. Arctic Monkeys tuh I bet you good. Yo I bet you look good on the dance floor. Ya. Mantap juga tuh bang. Dan Gue suka ketuk-ketuk sama Panic. iya kalau Panic masih agak Harmonis ya. harmonis sih Iya, bener. iya, Kalau iya, Arctic iya. Monkey dulu sebenarnya nggak harmonis, dia kayak nge-rap justru. Iya, kalau menurut gue. benar. Liriknya tuh rapet Panjang, dan liriknya tuh gue dulu bagus banget bang. Yang bikin gue ngeh lirik bagus Inggris tuh pertama Arctic Monkey gitu. iya. Pas gue baca kayak gila ya, maksudnya ini bagus dan gue yang masih SMP juga bisa nangkep Iya, gitu. iya, Karena kan kalau yang bagus-bagus yang Bagusnya metafor atau bagusnya secara... metafor menurut gue, oke. metafor bukan yang gamblang gitu Iya, ya. iya. Vokalisnya juga ganteng banget ya. Vokasnya ganteng, Alex Turner. Ya kan? Itu Arctic apa? Satu lagu. Arctic lagu ya. Arctic paling dulu gue When the Sun Goes Down tuh pertama gue iya, kayak When the Sun Goes Down. wah nih riff gitar nih kayak begini gitu-gitu kan. 3. Yang ketiga mungkin GNR ya, Guns N' Roses. Karena gue yang membawa gue ke dunia rock yang deep gitu dari gitaris gue kan. Pertama dia denger gue, lu tau gak Guns N' Roses? Gue bilang tahu, paling kan apa sih Sweet Child O' November Mine Rain, sama November Rain sama Welcome to the Jungle. Nah gitaris gue tuh ngajarin gue tuh, maksudnya dikasih tahu genre yang asli tuh kayak begini. Gue wah gila sangar banget. Akhirnya gue sampai nonton konser segala macam. Jadi GNR lah ketiga. Apa satu lagu? GNR satu lagu palingan ada It's So Easy tuh openingnya dia biasanya. Lagu nggak pertama tahu atau gue. biasanya Nggak tahu. It's So Easy. Habis itu Keempat. mungkin ya The Brandals tadi mungkin ya. Kalau nggak ada itu The ya Brandals tuh dia ngerjain mesin waktu ya, yang Brandals, featuring Knife ya. Knife kan itu Yang kan teman-teman menyanyikan lagu Knife, dia iya, The Brandals kan The ada Brandals ada White Shoes ada The Adams. The Adams. Tapi memang The Brandals di situ menurut gua nggak terlalu pecah tuh. Mobil balap. Mobil balap. Iya, mobil nggak balap, terlalu benar. pecah. Pecahan The Iya, Adams. iya. The Adams Jikalau kan The Adams Iya, kan. Wah, itu enak banget bang. Itu kacau sih Itu Jikalau hancur di tuh. bawah dia ada sih Itu hancur tuh. kacau anjing. Wah, ini enak bener gitu. Gila sih itu power pop Kacau. di Adams tuh power popnya kacau asli. Distorsi tapi ngepop ya. Mainnya begitu dan ya. harmonis. Nyanyinya tuh harmonis. walaupun ya pas live gak harmonis banget ya, tapi secara produksian album gila sih. Live sih kalau mereka mah udah aman, ketutup suara penonton lah. Kalau sekarang dapat nyanyi semua. Tapi pasti. sempet gue nonton waktu mereka lama nggak manggung ya di
apa berapa kan sempet rame tuh, tiba-tiba dia naik lagi kan musik-musik indie. Nah itu gue nonton waktu di Kuningan City apa di mana, itu karena mungkin udah lama nggak main jadi belum terlalu serapi sekarang. Iya masih berantakan. Orang dia main di Synchronize yang 2018 saja album baru masih salah-salah nyanyi masa-masa kan. Iya lagu-lagu yang baru album. Dan masih tapi enjoy miss. buat nontonnya sebagai entertainment, asik sih. Dan juga The Adams tuh semenjak basisnya ganti Pandu tuh gitaris Morfem tuh gue keren sih, gue ngeliatnya kayak makin asik nih semenjak masuk Pandu nih. Produksiannya juga yang album terbaru yang apa Pelantur ya, album terbaru apa? Pelantur ya. Pelantur itu menurut gue awalnya gue nggak begitu suka sih karena berasa kayak anjing pengen jadi The Adams banget kayak pengen gitu tapi berasa effortnya gitu, tapi lama-lama gue denger wah ya keren enak sih. Juga gitu, enak juga. The Brandas apa satu lagu? The Brandas gue kayaknya Lingkar Labirin tadi karena itu benar-benar dulu gue shock banget tuh, kayak ini berantakan amat gitu kan. Kita biasa ngelihat Dewa 19 sama Padi gitu. Tahu-tahu muncul The Brandas di MTV kayak gitu, dan dia kayaknya masuk MTV Artist of the Month juga sempet kok, eksklusif artis kalau nggak salah ya. Kan dulu kan MTV Ampuh kan peringkat tingginya paling yang kita hafalin top 5 tuh. Itu kayak dia nyelip di antara Meli dan Dewa kan kayak buset apaan nih gitu. Jadi gue Lingkar Labirin menurut gue tuh masterpiece banget tuh lagu tuh. Kelima gue mungkin yang baru-baru ini terakhir ya Kelompok Penerbang Roket bang ya. Kayak gue ngerasa kayak gue sama temen gue juga ngerasa kayak ya bener nih rockstar tuh ya kayak begini gitu. Kayak kita kenal, kita nongkrong juga mereka kira sama Ray gitu. Memang udah lama nih nggak ada rocker yang memang attitude-nya tuh kayak begitu bang, ya kan jarang loh. Gue nggak tahu secara attitude ya, tapi maksud gue melihat musiknya rock KPR tuh bener-bener balik-balik kayak rock yang roots kayak gitu. Dan maksud gue bukan attitude dalam arti sifatnya dia ya, tapi kayak perawakan gitu bang. Kayak misalkan ya bara suara rock tapi kan perawakannya kan looks-nya ganteng kan, maksudnya superior gitu. Maksudnya lampunya lagunya rumit gitu. Terus misalnya siapa lagi rock terakhir kan, coba lu contohnya itu jarang bang. Iya Fish, Fish kan juga masih apa ya, anak-anak yang rock manis lah, rock manis kan. Nah KPR kan yang benar-benar The Sigit paling. The Sigit itu juga rock pure kalau menurut gue sih. The Sigit tapi kan sekarang juga udah mungkin udah elegan sekarang. Karena musiknya bahasa Inggris juga kali. Iya. Kan KPR masih yang naik atas panggung mabok terus gondrong terus yang ngomong di mic tuh kayak anjing lah bang, kayak kita band yang paling maco di sini. Nah gue sama temen gue kayak emang rockstar itu Indonesia perlu nih orang-orang kayak begini nih, gondrong-gondrong yang udah gitu, nggak usah terlalu di atas tapi rock banget gitu. Kuncinya emang kalau mau kayak gitu kelihatan keren adalah memang terkenal. Kalau lu gak terkenal kayak gitu lu kampung Iya. Bener sih, kalau KPR gak terkenal sih kayak band mas-mas biasa sih sebenarnya. Yang penting lu terkenal, lu mau apapun pasti keren. Gitu. Oke 5 ya tadi. Nah ini terakhir dah. Lu terkenal dengan orang yang sering ngedumel, lu punya brand sebagai orang yang selalu gak terima dengan apapun ya. Keadaan ya. Iya. Lu memang nggak terima itu, maksudnya sesering itu ngedumel ya? Gua ya sebenarnya dulu sebelum gua punya podcast atau ikut stand up sih lumayan kayak gitu bang, dan mungkin lumayan mengganggu orang-orang sekitar gua kali ya. Cranky dan kayak complaining yang kayak nih kenapa sih ini begini bla 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 bla. Terus gua curhat juga complaining, dan ketika ada orang sukses juga, maksudnya ketika ada temen sukses tuh juga gue kayak skeptis duluan, kayak dia mah enak sama orang dalam gitu, kayak dia mah dibantuin bla bla gitu. Jadi udah emang kayak agak-agak nggak sehat juga gitu. Emang gitu bawaan. Dan gue ngerasa bikin podcast dan stand up kayaknya ya lumayan menyembuhkan gitu. Sekarang seenggaknya kalau mau ngomel ya nih bisa bikin menghibur orang jadi lah. Jadi karya lah setidaknya gitu, jadi manfaat. Jadi keren ya. Iya. Daripada ngeganggu doang ya kan. Love life gue gara-gara sifat lu cranky gitu, moody juga gak sih lu? Gue gak terlalu moody, tapi mungkin cranky-nya love life ya. Ya mungkin ketika udah deket nih, udah percaya nih, barulah keluar tuh cranky-cranky-an gue. Mungkin begitu dulu penyakitnya. Nah, kalau berarti cewek-cewek yang deket sama lu begitu PDKT, Oza yang manis. Begitu udah jadian si anjing kok begini ya. Nah kalau sekarang mah udah nggak lagi, gue langsung belak-belakannya di depan gitu. Iya, dan branding lu juga udah kuat kalau sekarang. Lu punya pacar sekarang? Kagak bang, belum ada.
Tapi ya yang penting walaupun sekerengki apapun nih teman-teman bisa belajar dari Oza adalah dia tahu caranya walaupun mungkin nggak sengaja kali ya menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya gitu. Iya betul. Karena sekarang itu aduh kita berada di generasi yang rawan atas kemanjaan sih kalau kata gue. Iya benar. Rawan atas kemanjaan. Tapi itu mungkin sebenarnya harga yang dibayar untuk dapat kualitas yang bagus juga bang. Karena kan generasi sekarang yang wow banget juga sebenarnya banyak juga gitu. Tapi manja sih. Terlalu banyak tameng untuk berlindung gitu ya nggak sih? Dulu kita digampar guru mana bisa sih kita? Iya. Ya emang karena kita salah dan ya udah salah. Sekarang mau digampar guru lu salah viral. Ya bisa dilaporin. Gurunya viral. Lah dulu. Tapi itu membentuk kita ya nggak sih? Itu membentuk kita kayak anjing ya life is not fair gitu. Sometimes lu nggak bisa. Iya nggak sih lu? Sekarang tuh kayak terlalu banyak tameng untuk berlindung membuat lu kayak seolah-olah ya pengen comfort zone lu luas banget gitu. Iya benar. Dulu kalau kita dipukul guru ngadu mah satu kelas musuhin kita kan dan kayak ya elah lu dipukul doang ngadu lu paling kan gitu kan. Kita cerita ke orang tua tadi aku ini lempar penghapus sama Pak Guru. Kenapa? Ya aku ini berisik di kelas. Ya iya salah kamu gitu kan. Dulu gitu kita. Iya. Sekarang nggak gitu. Sekarang kan tai dikit-dikit. Itu kalau masalah itu sekarang lebih parah kayak misalnya pertemanan segala macam yang semua diomongin Oza di podcastnya dia. Istilah-istilah tai anjing itu. Cuman ya gitu bang. Kayak maksudnya gue sering maksudnya bercandain atau ngecengin ABG lah di konten gue gitu. Tapi misalkan gue mikir misalnya kayak Rich Brian gitu. Rich Brian ini ABG nih dia, ya kan dia homeschooling segala macam. Nah dia musisi pertama yang go internasional dan mukanya masuk Times Square waktu itu gitu. Ada anak Indonesia yang mukanya masuk Times Square tuh. Nah inilah hadiah-hadiahnya mungkin orang-orang seperti itu nantinya. Nah bayarannya ya hal kayak tadi itu orang-orang di TikTok ini gitu menurut gua sih. Tapi berasa kan lu sekarang bang. Tuh kayak berasa. Kita tuh berada di zaman yang buat teman-teman juga gitu. Maksud gue ini buat berkaca juga buat kita. Bukannya kita sebagai orang yang zaman dulu ngerasa yang sekarang lebih strong atau apa enggak. Tapi kami merasakan tempaan hidup yang tidak mudah membuat kita jadi punya survival rate yang ini tinggi juga ya gak sih? Iya. Gue nggak yakin deh sekarang anak-anak sekarang yang hidup dengan banyak sekali tameng-tameng perlindungan tuh bisa survive di kehidupan dia ketika udah lepas. Iya. Dia tuh kebayarnya di skill dan pemikiran biasa bang. Harus gue akuin memang ABG memang skillnya dibandingin gue di umur mereka mah jauh gitu. Pengetahuan terus kemampuan critical thinking gitu jauh sih emang. Dan bahkan soft skill gue bang, kayak gue ngeliat orang misalnya ngedit video tak pakai handphone, tahu-tahu nih gila loh, gue harus pakai komputer dulu mau ngedit kayak lu dan mungkin setengah jam lu tiba-tiba kelak jadi gitu. Jadi itulah harga dari mental tadi itu. Tapi kami ini bisa dilepas ke terminal dimanapun di Indonesia. Iya, kalau kalian social mungkin skill ya. Social skill mungkin kurang ya. Kurang banget. Iya, mungkin kurang. Asli kurang banget sekarang. Jadi kalau mungkin kalau bisa pesan buat anak-anak muda sekarang yang banyak sekali tai anjing ini. Anak muda sekarang ya gini loh. Gunakanlah fasilitas dan privilege dengan menuju hal yang berguna bagi lu sendiri gitu aja. Nggak usah baik dan benar deh, yang penting berfungsi bagi lu aja gitu. Kayak misalnya ABG yang nyerang gue di TikTok gitu bang, kan dia kan dapat usia dan fasilitas yang sama dengan Rich Brian tadi gitu. Bedanya yang satu belajar hip hop, yang satu nyari-nyari kesalahan TikTokers gitu. Ya siapa yang ke Times Square duluan lo pikir dong? Siapa yang dikasih takdir ke Amrik duluan siapa gitu? Pasti kan gimana dong gitu. Sama kan dua dapat internet dari orang tuanya ya kan, dua-duanya jago bahasa Inggris juga gitu. Yang satu bikin lagu, yang satu malah kayak I'm sorry if this is bla bla bla. Ya. Paling tai lu dihujat TikTokers apa? Paling tai. Apa ya paling tai? Ya? Gue tuh yang tai tuh kalau yang setengah-setengah bang. Kalau lu telak-telakan kayak podcast toxic lo biasanya komen orang doang, malah gue lebih respect ya. Tapi yang gue sebel tuh yang kayak bang nih gue bukannya mau ngatain bang ya, tapi ya elah kayak ini pendapat gue pribadi bang, karena sorry bang gue ada basic psikologi nih. Ya ampun, capek banget gue bilang lu mau ngatain aja lama banget gitu. Mau ngatain harus bawa basic ada keilmuan ya. Langsung aja menurut lu gue apa gitu, langsung aja.
Kayak gue sarjana psikologi nih, lo so tau bro. Gitu gue lebih respect tuh. Tapi enggak lah harus pakai gua sarjana psikologi emang. Enggak. Langsung aja kan, langsung aja. Lu toksik, lu jelek gitu lebih enak ya. Bener. Yang gitu-gitu pasti yang gue balas. Bahkan kadang gue share di story kalau misalkan emang dia marahnya tuh udah bulet gitu kemarahannya. Udah jelas gitu. Pernah soalnya ada yang sampai gue bahkan nggak tahu dia tersinggung sama episode yang mana gitu. Pokoknya dia pakai akun alter. Terus tau dia DM cuman nggak ada argumen, cuman emang dasar lu botak, gendut, tolol gitu kayak muka lu tuh tablo anjing gitu. Kata gue gokil ya. Keren. Aduh, buat anda yang punya kelakuan kayak gitu, tolonglah ya sadar ya. Hidup anda itu belum di metaverse. Benernya masih dunia asli sekarang ya. Iya, dunia ini masih dunia asli. Jadi buat lo yang nonton ini terus sangat terlarut dalam dunia digital, dunia maya, please get a life. Iya sih? Get a life. Get real life ya. Get a real life. Itulah pesan dari kita berdua mungkin buat lo semua. Karena di luar sana kehidupan nyata tuh jauh lebih indah bro. Bener bro. Iya. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Thank you banget. Thank you juga nih Bang Reno. Senang banget gue akhirnya bisa ketemu sama lo buat ngobrol-ngobrol. Thank you. Kalau lo suka silakan like, comment, subscribe. Dan jangan lupa nanti gue juga kasih YouTube-nya Oza di deskripsi, dan juga podcastnya dia, dan juga Instagramnya dia. Kita ketemu lagi di konten Reno Fernando Channel selanjutnya. Dadah.